我先回去。将他们捆在那么大魅力，八成是龙月儿精心布置的陷阱。既然是陷，等会告诉你。是助理，是营救同门，义不容辞。弟与林征他们会合。谢谢灵犀姐。牧尘的确美。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbaru. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di playlist atau link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Saat ini Muchen masihlah berada di kediaman dari tetua Lingxi, sambil terus memperhatikan lukisan dari ibunya. Muchen memberitahu kalau ia pernah berjanji kepada ayahnya, kalau dia ini pasti dapat menemukan ibunya. Baik Lingxi maupun Muchen teruslah memperhatikan lukisan tersebut. Sedangkan di alun-alun, para murid yang sedang santuy seketika saja dibuat terkejut dengan bunyi lonceng darah. Ini semua membuat perhatian tertuju kepada lonceng darah. Bahkan hal itu bisa dilihat langsung dari tempat Lingxi. Sangatlah wajar mereka terkejut karena lonceng darah hanya dimiliki oleh 10 besar murid di daftar langit. Muchen menyadari ada hal yang tidak beres, jadi dia pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan di tempat ketua sekte, mereka tahu kalau Shen Changsheng dan juga Li Xuantong tengah dalam masalah. Berdasarkan informasi terakhir yang mereka dapatkan, Molongji itu sudah bekerjasama dengan beberapa orang kuat di daftar buron, yang membuat kedua muridnya itu harus terkurung di dalam lembah kabut. Mereka penasaran bagaimana bisa Molongji berhubungan dengan daftar buron. Sepertinya Istana Longmo telah melakukan pergerakan tanpa diketahui oleh mereka. Ketua sekte yakin betul kalau kedua muridnya hanya dijadikan sebagai murid untuk dapat menangkap ikan lebih besar. Jadi Molongji hanya ingin mereka melakukan pergerakan. Walaupun mereka sadar ini adalah sebuah jebakan, namun tetap saja mereka harus memberikan bantuan. Sayang sekali para tetua tidak dapat bergerak sebab mereka pernah memiliki kesepakatan dengan Istana Longmo. Kalau kedua belah pihak tidak boleh mengutus tetua untuk ikut campur dalam pertarungan generasi muda. Jika Akademi Beijing melanggar lebih dahulu perjanjian, maka Istana Longmo akan mengambil kesempatan itu untuk menyerang balik. Tetua ini kesal karena bagaimanapun Shen Changsheng dan Li Xuantong harus segera diselamatkan karena mereka tengah dalam bahaya. Ketua Akademi akan menyerahkan hal ini kepada Aula Hukuman. Tapi mereka itu akan tetap mengutus para generasi muda dalam misi tersebut. Jika Ketua Akademi bertindak gegabah, dia akan membuat masalah menjadi lebih besar. Para tetua paham, selain itu 3 jenderal besar Aula Hukuman juga tengah berada di dalam Akademi Beijing. Jadi seharusnya kemampuan mereka sudah lebih daripada cukup. 我先回去。将他们捆在那么大魅力，八成是龙月儿精心布置的陷阱。既然是陷， Namun yang menjadi masalah, Molongji membawa anggota di daftar buron. Jika hanya mengandalkan Aula Hukuman, mungkin ini tidaklah cukup. Ketua Akademi sudah tahu, jadi dia akan mengutus para murid lainnya karena ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kemampuan mereka. Moyu harus menjalankan tugas ini dengan baik karena mereka harus membawa Shen Changsheng dan Li Xuantong kembali. Berhubung Istana Longmo hendak bermain bersama mereka, maka Ketua Akademi mengutus para murid muda untuk bermain bersama mereka dan memperlihatkan siapa yang lebih unggul. Di sisi luar, para murid tengah berkumpul, begitu pula dengan Muchen yang baru saja tiba. Di sini Suner hendak memberitahu Muchen tentang apa yang dirinya lihat dari Loli. Baginya, Muchen mungkin terlalu dekat dengan Lingxi, yang membuat Loli memiliki orang lain yang sangat dia rindukan. Muchen tentu saja bingung dan sesaat kemudian Loli pun datang. Suner tidaklah ingin mereka bertengkar, jadi dia akan mencoba untuk menjelaskan. Ia tahu kalau Loli ingin membuat Muchen kesal karena melihat kedekatannya dengan Lingxi, tapi ia yakin Muchen tidak akan pernah meninggalkan Loli. Muchen hanya memberitahu Lingxi dan tubuhnya saja yang mana ini membuat Loli kebingungan, sedangkan Suner memilih pergi karena sulit untuk membantu Muchen.
Sementara Muchen menjelaskan kalau Lingxi adalah gurunya dan dia itu tertarik pada pagoda agung di dalam tubuhnya. Ini berkaitan dengan ingatannya yang hilang sebab Lingxi itu sepertinya mengenali ayah ibunya. Setelah menjelaskan semua itu, Muchen tahu apakah selain dirinya, Loli memiliki siapa yang dia rindukan. Loli hanya tertawa karena yang dia hubungi adalah seorang gadis dan merupakan teman baiknya. Sepertinya Sundar telah salah paham. Tetua Moyo keluar dan memberitahu mengenai apa yang sedang terjadi kepada Chen Sangseng dan Li Xuantong. Jadi karena mereka berada dalam bahaya, jadi untuk sementara Muchen akan bergabung dengan aula hukuman. Agar dia itu bisa menjalankan misi penyelamatan, Lin Zhen akan menunjukkan selanjutnya kepada Mu Yun. Kali ini tentu saja mengejutkan mereka, sedangkan Loli hendak ikut pergi. Tetua Moyo mengizinkannya. Tidak ia saja, namun rekan-rekan Muchen lainnya juga ingin ikut. Karena bagaimanapun sebagai sesama murid mereka harus saling membantu. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah misinya yang sangat bahaya. Jadi Susun saja yang boleh ikut bersama Muchen dan yang lainnya. Mereka pun diminta untuk segera pergi ke aula hukuman. 李玄通有危难，等会告诉你。是。朱莉，是营救同门，义不容辞。与林征他们会合。 Sementara kedua saudara ini sadar kalau kemampuan mereka tidaklah begitu hebat hingga ditolak untuk ikut bergabung. Tapi kakaknya meminta agar mereka tidaklah menyerah sebab dengan menjadi lebih kuat saja mereka bisa membantu sesama. Berpindah ke sisi lain, berdasarkan pesan terakhir yang dikirim oleh Shen Changsen, Molongji itu telah bekerjasama dengan beberapa orang kuat dari daftar buron Baichang. Sepertinya mereka itu sudah siap dari awal. Walaupun begitu mereka tidaklah boleh takut kepadanya. Muchen masihlah memiliki dendam kepada Molongji. Sedangkan Loli meminta Muchen untuk tidak perlu khawatir karena Li Xuantong dan Chen Sangseng bukanlah orang biasa. Mereka pasti masihlah bisa bertahan. Muchen meminta Loli untuk tinggal saja karena ini sangatlah berbahaya. Namun Loli tidaklah sudi dan akan tetap berada di sisi Muchen. Sesaat kemudian sebuah formasi pun muncul dan mengejutkan semua orang, di mana itu merupakan kedatangan dari Tetua Lingxi. Kedatangannya membuat perhatian tertuju kepadanya. Karena bagaimanapun Lingxi merupakan sosok yang benar-benar cantik. Mereka pun memberikan hormat kepadanya. Bisa dikatakan ini adalah momen langka bagi para murid. Pasalnya sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah melihatnya keluar dari hutan bambu. Tujuan Lingxi kemari adalah untuk memberikan matriks spiritual tingkat 5 yang ia gambar sendiri. Terdapat sihir pemecah formasi dan kekuatan sihir kuat di dalamnya. Muchen dengan senang hati menerima hal itu. Sementara senior Muchen tengah memperhatikan kejadian itu karena tidaklah mungkin Tetua Lingxi bersikap seperti ini. Karena hal itu cukup aneh bagi mereka. Jadi kemungkinan di antara Lingxi dan Muchen pasti memiliki sebuah hubungan. Apalagi Muchen itu memiliki penampilan yang tak biasa. Lingxi pun memintanya untuk berhati-hati. Setelah semua itu dirinya pun pergi. Perhatian tentu saja tidak bisa lepas dari diri Muchen. 谢谢灵犀姐。哇，牧尘的确美丽。 Sedangkan Loli akhirnya bisa melihat Lingxi dan sepertinya dia itu agak cemburu. Di sini Lin Zhen mengajak mereka untuk segera melakukan keberangkatan. Siang berpindah ke sisi lain di mana mereka tengah membahas hal yang dibicarakan sebelumnya. Bagi pria ini, racun itu hanya digunakan sebagai umpan saja. Mereka tidaklah boleh meremehkan para daftar buron karena mereka berisikan orang-orang licik dan serakah. Mereka bertarung dengan jiwa karena dam gitulah baru bisa meninggalkan nama di dataran Baichang. Saat ini dia hanya melihat mereka saling membantu di dalam permainannya. Sedangkan Raja Racun akan dipersilakan untuk memburu masa depan dari Baichang. Kembali ke sisi Muchen, mereka tahu kalau bala bantuan yang dikumpulkan oleh Molongji adalah peringkat 10 besar dalam daftar buron. Jadi masing-masing dari mereka bukanlah orang sembarangan. Pria bernama Ciu sangatlah berani dan peka, mesum dan haus darah. Peringkat ke-7 dalam daftar buron. Senjata rahasia yang dia miliki mampu membantunya dalam menghabisi banyak murid wanita Akademi Baichang. Selanjutnya ada Mo Jiang, pemarah dan pecemburuan. Ia sangatlah suka membalas dendam, peringkat 8 dan juga kekasih dari Ciu. Dan kemampuan pedangnya dia bisa menyerang dari jarak jauh maupun bertarung jarak dekat. Jika bertemu wanita yang lebih cantik dari dirinya, maka Mo Jiang pasti menghabisinya. Ada juga Teng Long. Di balik topeng besinya, dia itu memiliki penampilan yang kaku.
peringkat 6 dalam daftar buron. Otaknya memang tidak pintar, namun memiliki kemampuan komprehensi yang cukup hebat. Membawa kapak besar bernama Gui Xiong, dan dia sangatlah arogan dan menempati peringkat 8. Di antara semua orang, dialah yang paling ambisius. Ia tidak ingin kalah dan tidak ingin diatur. Ada Mugu, bernyali kecil dan takut masalah. Walaupun begitu, dia berada di peringkat ketiga. Ia sangatlah mahir dalam pisau tulang dan juga serangan diam-diam dan pengendalian. Di saat mereka hendak sparring, Ujia menghentikan mereka dengan mudah. Ia sangatlah pintar dalam hal strategi, keras kepala namun hebat. Ia adalah master matriks formasi karena pandai menata dan menyusun matriksnya. Ia juga adalah lawan yang paling sulit untuk bisa dihadapi. Dan tentu saja ada Molongji yang merupakan ketua dari kelompok gila itu. Dia sangatlah ambisius. 大敏锐，好色生，力气最大，身胆小怕事，悬赏自负，手野心十足。 Sedangkan untuk Bai Cheng sendiri, pengintainya sudah tahu Mu Chen ikut dalam penyelamatan ini. Berhubung dia sudah kemari, jadi istana Longmo harus merebut kembali pilar iblis Dasumi dan juga penembusan dosa dari Molongji karena telah gagal di misi sebelumnya. Jika Molongji kembali gagal, maka dia menjamin dia itu tidak akan pernah kembali. Pria ini sangat tenang karena racunnya sudah disiapkan. Siapa yang bisa menjadi raja racun masihlah belum dapat diketahui. Kembali kepada Mu Chen, di mana bagian dalam wilayah itu adalah lembah kabut. Kabut sihir sering muncul sepanjang tahun. Begitu masuk, indera perasa akan menurun. Walaupun orang-orang itu telah menyusun penyergapan di lembah kabut, tapi untung saja lembah ini bisa dimanfaatkan untuk bersembunyi. Lin Zhan meminta mereka berhati-hati. Pasalnya ini merupakan misi yang berbahaya. Tapi sebagai sesama murid dari Akademi Beichang, mereka tidak akan takut dan akan melakukan perjuangan demi menyelamatkan rekan-rekannya. Perlahan-lahan pasti Mu Chen bersama yang lainnya mulai melakukan perjalanan. Sesuai dengan namanya, kabut ini sangatlah tebal dan memang adalah penghalang alami yang tersembunyi. Tapi posisi ini juga mudah untuk disergap. Jadi Mu Chen meminta Loli untuk selalu berada di dekatnya. Jika ada sesuatu yang berbahaya, maka Loli tidak boleh menjauh darinya. Sesaat kemudian, sebuah serangan langsung saja diarahkan kepada mereka, yang mana itu merupakan formasi sihir. Mereka sadar kalau nada musik barusan adalah pengaktif formasi. Mereka mencoba untuk kabur, tapi sepertinya itu sudah terlambat. Pasalnya sebuah serangan telah mengenai mereka. Ujia memberitahu kalau rencananya berhasil. Molongji bersama yang lainnya pun akan segera melakukan penyerangan. 的确是躲藏了天然屏障。 这先生是崔振宇。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Formasi yang diaktifkan oleh Ujia merupakan masalah besar untuk kelompok Mu Chen. Selain itu, setiap formasi yang telah mereka injak membawa mereka pergi ke berbagai tempat di lembah kabut. Ujia menggunakan formasi itu untuk bisa menghancurkan mereka satu persatu. Baginya, momen saat kelompok Mu Chen memasuki lembah kabut, maka takdir kelam yang menanti mereka sudah tiba. Mu Chen sadar di balik Molongji tidak hanya istana Longmo saja, karena sudah seperti ini, baik Mu Chen dan yang lainnya akan bertarung dengan serius. 看来刚才那道云特技，他们谁也死。放心吧，沐晨。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.